3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya. Perkenalkan, nama saya Rosti. Berdirinya kami di sini, kami akan mengerjakan tentang tugas, konsep layanan bisnis dan konsep logistik. Materi pertama, konsep logistik. Konsep logistik dalam bisnis adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya dari bisnis hingga promosi sampai ke konsumen secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan logistik di dalam bisnis adalah 1. Menjamin ketersediaan barang sesuai kebutuhan pelanggan. 2. Menekan biaya operasional agar kegiatan bisnis lebih efisien. 3. Memperlancar arus barang dan informasi dari pemasok hingga konsumen. 4. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengiriman tepat waktu dan kondisi yang barang yang baik. 5. Mengoptimalkan pengelolaan persediaan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. 6. Mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi. 7. Meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Materi selanjutnya, tujuan bisnis adalah memperoleh keuntungan laba sebagai sumber kelangsungan usaha, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui produk jasa, menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan nilai perusahaan dan daya saing di pasar, memberikan manfaat bagi seluruh karyawan dan masyarakat. Materi selanjutnya adalah manfaat dalam bisnis. Manfaat bisnis adalah 1. Memperoleh pendapatan dan keuntungan bagi pemilik usaha. 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. 3. Membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. 4. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara. 5. Mengembangkan keterampilan dan inovasi. Dan 6. Meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha, karyawan, dan masyarakat. 3. Karakteristik dalam bisnis meliputi 1. Berorientasi pada keuntungan laba. 2. Adanya kegiatan terus atau pembelian jasa. 3. Melibatkan pertukaran barang atau jasa. 4. Memiliki resiko dan ketidakpastian. 5. Dilakukan secara terus-menerus. 6. Berbagai struktural dan manajemen. 7. Berorientasi pada kebutuhan pasar dan konsumen. Nah, ada juga jenis-jenis bisnis di antara lain. 1. Bisnis manufaktur adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. 2. Bisnis perdagangan atau dagang, membeli dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuknya. 3. Bisnis jasa, menyediakan layanan atau keahlian tanpa menghasilkan barang fisik. 4. Bisnis agraris, bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 5. Bisnis ekstraktif, mengambil langsung sumber daya alam dari alam, pertambangan ke hutan. 6. Bisnis digital atau online, menjalankan usaha berbasis teknologi dan internet. Nah, di sini juga ada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam bisnis. Stakeholder adalah 1. Pemilik usaha atau pemegang saham. 2. Manajemen dan karyawan. 3. Konsumen dan pelanggan. 4. Pemasok atau supplier. 5. Pemerintah. 6. Kreditur atau investor. 7. Masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.